Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Nur Aziza, NIM 2017 101 80 311 026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel UTS mata kuliah masalah kebijakan pembangunan yang saya buat. Dengan judul Strategi Pengembangan Pembangunan dalam Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Yang pertama ada abstrak. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang ada di daerah maupun nasional ini dengan mengembangkan sumber daya manusia di suatu daerah dengan melihat indeks pembangunan manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat sumber daya manusia yang ada di daerah Jawa Timur, serta strategi pengembangan ekonomi sumber daya manusia yang dapat dilakukan pemerintah dalam menghadapi angka pengangguran yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Dalam artikel ini, metode penelitian yang digunakan yaitu data sekunder dan analisis kualitatif dengan data yang bersumber dari data pusat statistik. Yaitu pendahuluan. Sumber daya manusia merupakan termasuk faktor yang teramat penting bagi keberhasilan terselenggaranya pembangunan nasional di Indonesia maupun di suatu daerah. Penggunaan jumlah angkatan kerja akan mampu mempercepat pembangunan dan pertumbuhan nasional. Ekonomi sumber daya manusia merupakan ilmu ekonomi yang menerapkan untuk menganalisis pembentukan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, atau merupakan ekonomi sumber daya manusia yang menerapkan teori ekonomi menurut Mulyadi. Ekonomi sumber daya manusia meliputi dinamika kependudukan, ketenagakerjaan di Indonesia maupun di daerah, struktur ketenagakerjaan, transisi kependudukan, mobilitas penduduk, migrasi penduduk, permintaan dan penawaran tenaga kerja, perencanaan ketenagakerjaan, serta penduduk dan pembangunan ekonomi. Indeks pembangunan manusia merupakan suatu indeks kombinasi yang terdiri dari 3 bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar, yaitu usia hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pembangunan manusia digunakan untuk mengukur kemajuan manusia dalam 2 aspek. Aspek pertama dalam indeks pembangunan yaitu perbandingan antara wilayah yang memperlihatkan posisi suatu wilayah lain berdasarkan besaran IPM yang disusun, sehingga peringkat dari kemajuan pembangunan di berbagai wilayah dalam kawasan yang sama. Aspek kedua yaitu mengkaji kemajuan dari pencapaian setelah berbagai program pembangunan yang diimplementasikan dalam satu periode tertentu. Di Indonesia pada tahun 2018, hasil sensus menyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama di Asia Tenggara dan peringkat keempat di dunia setelah Republik Rakyat Cina, India, dan Amerika Serikat, menurut Sugi Haryanto tahun 2007. Yaitu proyeksi penduduk Jawa Timur. Dapat dilihat pada grafik tersebut bahwa jumlah penduduk Jawa Timur dari tahun 2016 hingga tahun 2020 menaik setiap tahunnya. Dengan menaiknya jumlah penduduk, maka akan mengakibatkan bertambahnya jumlah tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini berbasis analisis kualitatif dengan mengambil berbagai sumber literatur dan sumber-sumber ilmiah lainnya. Juga data yang diambil bersifat data sekunder atau data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian dengan menggunakan teknik analisis yang dimana menggunakan pendekatan penalaran kritis. Analisis dalam penelitian ini melibatkan interpretasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya yaitu hasil pembahasan. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari gambar grafik tersebut, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur tahun 2011 hingga tahun 2017 mengalami fluktuasi, yang dimana tidak jauh beda dengan pertumbuhan ekonomi nasional di setiap tahunnya. Nah, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur masih terbilang baik dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Di Provinsi Jawa Timur tersendiri,
terdapat wilayah sentral industri yang dapat menunjang pertumbuhan ekonominya. Salah satunya terdapat di kota Surabaya, Lamongan, Tuban, dan di kota Mojokerto. Nah, selanjutnya yaitu pengangguran. Jika dilihat dari gambar grafik tersebut, tingkat pengangguran terbuka Jawa Timur dan nasional di tahun 2013 hingga tahun 2017 mengalami fluktuasi. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur sempat turun di bulan Februari tahun 2017 sebesar 4,10% dan di bulan Agustus 2017 mengalami penurunan lagi sebesar 4%. Tingkat pengangguran terbuka merupakan perpaduan antara jumlah tenaga kerja dan jumlah pengangguran. Nah, diharapkan pada tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan di setiap tahunnya. Dengan penurunan tersebut, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur dapat menangani masalah ketenagakerjaan. Selanjutnya yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Nah, jika dilihat dari gambar grafik tersebut, dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Dan perbandingan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia tingkat nasional tidak jauh beda dengan Provinsi Jawa Timur. Nah, diharapkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya dapat meningkat. Dengan adanya indeks pembangunan manusia yang tinggi di Provinsi Jawa Timur, maka upaya pemerintah membangun kualitas hidup manusia, meningkat pendapatan penduduk terbilang berhasil. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan SDM dan ketenagakerjaan. Strategi pengembangan sumber daya manusia merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk manusia agar memiliki kemampuan kerja, kreativitas, keterampilan dalam menghadapi era revolusi 4.0. Melihat hasil data pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur yang sudah mulai menyamai dengan pertumbuhan ekonomi tingkat nasional, dengan begitu dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur masih terbilang baik. Dengan hasil data pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan indeks pembangunan manusia, ini dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan sumber daya manusia dan ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur diharapkan pemerintah dapat meningkatkan sistem pendidikan yang baik agar dapat mencetak sumber daya manusia yang unggul, karena penyebab meningkatnya angka kemiskinan di suatu daerah dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Pemerintah juga dapat memberikan pelatihan bagi masyarakat yang memiliki keterampilan, tetapi tidak dapat merealisasikan secara efektif. Maka, pemerintah dapat memberikan pelatihan-pelatihan UKM kepada masyarakat agar dapat meningkatkan sumber daya manusianya dan perekonomian di suatu daerah tersebut. Bagi masyarakat yang menganggur atau pengangguran, lebih diberi pembinaan melalui pelatihan kerja atau pelatihan wirausaha. Dengan adanya pelatihan, maka masyarakat yang menganggur dapat memiliki keterampilan dan dapat membuka usahanya sendiri. Dengan begini, dapat mengurangi angka pengangguran di suatu daerah. Nah, selanjutnya yaitu kebijakan di Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Kebijakan pemerintah pada masa Orde Lama yaitu lebih di bidang pendidikan dan di bidang politik dalam memajukan sumber daya manusianya. Tetapi, di masa Orde Lama, pendidikan di Indonesia mengalami kendala, yaitu banyaknya pendidikan Islam seperti adanya pesantren-pesantren di Indonesia pada saat itu. Karena adanya perbedaan agama, sosial, ekonomi, maka setiap masyarakat Indonesia yang ingin belajar diberikan kebebasan dengan sesuai kemampuan dan minat bakatnya. Pada saat Indonesia mengalami krisis ekonomi, mengakibatkan perekonomian Indonesia di segala aspek mengalami kemunduran, yang mempengaruhi tingkat pengangguran yang tinggi, mempengaruhi ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang mengakibatkan timbulnya tingkat kemiskinan di Indonesia. Sumber daya manusia pada krisis ekonomi ini mengalami penurunan yang drastis dan pemerintah sulit mengambil kebijakan dalam hal ini.
Pada masa era reformasi, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah belum memperhatikan serius mengenai perbaikan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Seharusnya pada masa itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tinggi guna untuk memperkuat pembangunan perekonomian nasional dengan cara memperbaiki mutu pendidikan yang ada di sekolah dan menambah lapangan kerja yang memadai. Jadi dapat disimpulkan bahwa diharapkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat meningkatkan pengembangan sumber daya manusia atau SDM agar dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Dengan meningkatnya sumber daya manusia atau SDM yang ada, dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan yang ada. Strategi pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia atau SDM yaitu dengan meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan kualitas guru, manajemen sekolah dan proses belajar mengajar, meningkatkan teknologi revolusi 4.0 dan mengantisipasi sektor swasta, menambah lapangan kerja yang memadai. Di Provinsi Jawa Timur, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM setiap tahunnya meningkat dan pemerintah daerah sudah dapat mengatasi secara optimal. Nah, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.